Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bersama-sama bertekun di dalam renungan firman Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam perenungan hari ini, hari Rabu 23 Februari 2022. Bahan bacaan kita atau tema kita adalah firman Tuhan, senjata melawan pencobaan. Bahan bacaan kita terambil dari Matius 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat sekalian, Anda tentu ingat bahwa kemarin saya menyampaikan bahwa kita manusia memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu sebenarnya hidup kita ini rawan, rentan dengan menjadi sasaran dari pencobaan dari iblis. Tetapi hidup di tengah pencobaan tidak berarti bahwa kita menjadi orang yang kalah. Ada firman Tuhan, itulah senjata yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita bisa belajar banyak hal dari kisah bagaimana Yesus dicobai di padang gurun di Matius 4 ini. Salah satunya yang sering kali ditekankan yaitu bahwa di dalam setiap pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus, Tuhan Yesus selalu mengawali dengan perkataan, ada tertulis. Ini tentu hal yang menarik oleh karena Yesus yang adalah Allah sendiri, seharusnya Yesus bisa saja berkata kepada iblis, hai iblis, aku berkata kepadamu. Tetapi menarik sekali di sini Yesus mengutip firman Tuhan yang ada di dalam Taurat. Kalau kita mengerti bahwa di dalam bahasa Yunani untuk firman ada dua kata yang digunakan. Yang pertama adalah logos. Logos adalah keseluruhan firman Allah yang kita kenal di dalam Alkitab, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kedua adalah menggunakan kata rema, yakni perkataan Allah yang digunakan secara spesifik pada saat-saat tertentu. Ketika Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Di sini menggunakan kata rema. Tadi saya katakan bahwa di dalam 3 pencobaan yang Yesus hadapi, Yesus mengutip Taurat yang berbeda. Dan semuanya Tuhan ambil dari kitab Ulangan. Menarik bukan? Yesus bisa menjawab apa yang dituduhkan atau apa yang ditawarkan oleh iblis dari firman Tuhan yang tepat. Demikian pula Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 17, di dalam perikop perlengkapan senjata Allah, dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di antaranya salah satunya adalah firman Allah, yaitu yang dikatakan pedang roh. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam peperangan kita selain bertahan kita perlu menyerang. Dan Paulus berkata bahwa firman Tuhan itulah atau dikatakan rema itulah yang menjadi pedang roh kita untuk melawan pencobaan yang diberikan oleh iblis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita perlu membaca seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, karena itu adalah firman Tuhan. Kita punya Gema, gerakan membaca Alkitab PL dan PP. Saya ajak setiap jemaat Tuhan juga untuk mengikutinya. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan ini adalah senjata yang kita punya, yang Tuhan berikan buat kita untuk melawan iblis di dalam setiap pencobaan yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi kita juga perlu untuk belajar memperkatakan firman-firman Tuhan itu di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Kita perlu terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yesus sejak muda pun ia belajar. Pada usia 12 tahun, kita mencatat bahwa Yesus ada di bait Allah. Bertanya jawab dengan para ahli Taurat. Bertanya, Yesus terus haus untuk belajar akan Taurat Tuhan. Demikian pula setiap kita perlu terus belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu minta hikmat Tuhan untuk bisa mengerti bagian mana dari firman Tuhan yang bisa kita gunakan untuk menjawab setiap pencobaan yang kita alami. Amin.